Namun, sejarah juga memberi pelajaran penting. Kesabaran pribadi seorang pemimpin bila tidak diimbangi batas hukum yang tegas terhadap fitnah dapat membuat kebencian tumbuh liar di masyarakat. Fitnah yang dibiarkan terlalu lama bukan lagi sekedar serangan kepada individu, melainkan dapat berubah menjadi budaya curiga dan kebencian turun-temurun. Kebencian turun-menurun dan rusaknya akal sehat dalam kehidupan berbangsa. Kritik harus dijaga hidup karena itulah napas demokrasi. Namun fitnah dan kebencian yang disengaja perlu diberi batas yang jelas melalui jalur hukum. Bukan untuk membungkam rakyat, melainkan untuk melindungi kebenaran agar tidak tenggelam oleh kebisingan dusta. Seorang presiden tidak hanya memimpin pembangunan, tetapi juga memimpin peradaban. Dan peradaban yang sehat berdiri di atas kebebasan yang beradab. Sejarah bangsa bukanlah hanya soal keberhasilan, tetapi juga oleh kesalahan yang berani diakui dan dipelajari. Indonesia telah dipimpin oleh 8 presiden, masing-masing tentu membawa harapan, namun juga meninggalkan pelajaran. Ada pembangunan yang membanggakan, ada juga keputusan yang diperdebatkan, ada juga kebijakan yang dirindukan, dan tentu ada pula yang disesali. Namun, bangsa yang dewasa bukanlah bangsa yang sibuk menghakimi masa lalu, melainkan bangsa yang mampu bertanya dengan jujur apa yang harus kita lanjutkan dan apa yang tidak boleh kita ulangi. Karena dari sanalah masa depan diselamatkan. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sejarah bangsa manapun, tidak ada pemimpin yang hanya berisi keberhasilan dan tidak pula hanya mewariskan kegagalan. Setiap presiden datang membawa harapan, namun juga bergulat dengan keterbatasan zaman, tekanan politik, krisis ekonomi, dan dinamika di dalam serta di luar negeri. Presiden pertama, Soekarno, berhasil menanamkan jati diri bangsa dan semangat kemerdekaan. Namun di akhir masa kepemimpinannya, stabilitas ekonomi melemah dan konflik politik menguat. Dari sini kita belajar visi besar harus diimbangi oleh tata kelola yang kokoh. Presiden kedua, Soeharto, berhasil membangun stabilitas, keamanan terjaga, ketenangan masyarakat juga terjaga. Adanya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dasar yang sudah lama tidak dirasakan rakyat. Itu sebabnya beliau disebut juga Bapak Pembangunan. Namun, sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan, dan praktek korupsi menjadi catatan sejarah berat bangsa. Kita belajar bahwa stabilitas tanpa kontrol rakyat dapat berubah menjadi ketimpangan kekuasaan. Presiden ketiga, B.J. Habibie, berhasil membuka era reformasi. Ya, dipaksa untuk melanjutkan pemerintahan. Itulah era reformasi. Di era reformasi, demokrasi dan kebebasan pers mulai terbuka. Namun di masa beliau pula, Timur Timur lepas dari NKRI. Melalui proses referendum yang penuh tekanan dari dunia internasional. Keputusan itu menyakitkan, tapi harus diambil di situasi negara sedang sangat rapuh. Sejarah mencatatnya sebagai kehilangan wilayah. Namun juga di titik yang sama lahirnya demokrasi baru. Presiden keempat
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berhasil menegakkan nilai kemanusiaan dan pluralisme. Namun dinamika politik dan elit membuat pemerintahannya tidak stabil. Dari beliau kita belajar bahwa niat baik perlu ditopang oleh manajemen politik yang kuat. Beliau dilengsarkan. Dan naiklah Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Ya, ia berhasil menjaga Indonesia tetap utuh di masa transisi pasca reformasi yang rawan perpecahan. Namun kebijakan penjualan saham Indosat menjadi perdebatan panjang. Dianggap sebagian pihak sebagai keputusan ekonomi yang berat. Di sini sejarah mengajarkan setiap keputusan ekonomi besar selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa dipanggil SBY. Beliau berhasil menjaga stabilitas demokrasi, meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional, dan mulai memperluas program sosial yang kita ingat dulu juga BLT. Namun di masanya pula muncul kritik karena memang lamban mengambil keputusan, birokrasi yang lambat, dan beberapa proyek yang terhenti atau mangkrak. Kita tidak tahu selanjutnya. Dari sini kita belajar bahwa sistem yang rapi tetap perlu kecepatan eksekusi. Nah, ini kelebihan Presiden ke-7, mengeksekusi. Selanjutnya, Presiden ke-7, Joko Widodo, mewariskan percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan wilayah, serta digitalisasi pelayanan publik yang sangat mempermudah masyarakat, yang membuat negara terasa lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Namun beliau juga menghadapi gelombang kritik dan fitnahan yang besar, bahkan sangat besar di era media sosial. Berbeda dari banyak pemimpin lain dunia, beliau lebih memilih diam, bekerja, dan jarang menanggapinya secara langsung berbagai tuduhan yang beredar. Sikap ini oleh sebagian orang dianggap sebagai ketenangan jiwa, juga kematangan pribadi, dan bentuk kesabaran seorang pemimpin yang tidak ingin memperbesar kegaduhan. Namun, sejarah juga memberi pelajaran penting. Kesabaran pribadi seorang pemimpin bila tidak diimbangi batas hukum yang tegas terhadap fitnah dapat membuat kebencian tumbuh liar di masyarakat. Fitnah yang dibiarkan terlalu lama bukan lagi sekedar serangan kepada individu, melainkan dapat berubah menjadi budaya curiga dan kebencian turun-temurun. Kebencian turun-menurun dan rusaknya akal sehat dalam kehidupan berbangsa. Dari sinilah lahir pembelajaran besar bagi pemerintahan selanjutnya. Ini Presiden ke-8, Pak Prabowo, memimpin di zaman yang sangat bising dari sebelumnya. Zaman ketika informasi bergerak lebih cepat dibanding klarifikasi, dan emosi sering mendahului kebenaran. Dari para pendahulunya, ada warisan keberhasilan yang harus dilanjutkan. Namun, ada pula pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Pemimpin hari ini harus memahami memaafkan adalah kebajikan pribadi, tapi menjaga kewarasan ruang publik adalah tanggung jawab kenegaraan. Kritik harus dijaga hidup karena itulah napas demokrasi. Namun fitnah dan kebencian yang disengaja perlu diberi batas yang jelas melalui jalur hukum, bukan untuk membungkam rakyat, melainkan untuk melindungi kebenaran agar tidak tenggelam oleh kebisingan dusta. Seorang presiden tidak hanya memimpin pembangunan, tetapi juga memimpin peradaban. Dan peradaban yang sehat berdiri di atas kebebasan yang beradab. Saya ulang, berdiri di atas kebebasan yang beradab, bukan kebebasan yang merusak. Banyak contohnya, mana kebebasan yang merusak? Bahasa-bahasa Rocky Gerung. Ya pokoknya banyak lah. Ini perlu digarisbawahi oleh Presiden Prabowo. Sebelum saya tutup,
dengarkan gurindam ini. Jika sejarah hanya dipuji, bangsa mudah lupa diri. Jika sejarah hanya dicaci, bangsa kehilangan arah dan budi pekerti. Ambil yang baik jadi teladan, ambil yang salah untuk menjadi ingatan. Pemimpin datang silih berganti, pelajaran bangsa tak boleh berhenti. Kritik dijaga dengan adab, fitnah diputus dengan hukum yang tegap. Negeri kuat bukan karena kuasa, tetapi karena akal dan jiwa yang dewasa. Saya Beni Budaya.